Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Trivisi Data Class. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana membangun sebuah jaringan WiFi atau jaringan wireless. Untuk kali ini kita akan belajar wireless dasar dulu, jadi belum ada pengaturan limit bandwidth dan segala macam, jadi hanya untuk membangun jaringan WiFi sederhana. Pertama kita akan membutuhkan sebuah router. Seperti biasa kita akan menggunakan router yang murah ini, yang simple ya, yang terjangkau. Di sini langsung sudah terpasang kabel. Di sini ada kabel internet yang di Ether 1. Kemudian di Ether terakhir adalah kabel yang terhubung ke laptop untuk mengatur si router. Jadi kita hanya akan mengatur internet serta mengatur wireless LAN atau WLAN 1 sebagai pemancar WiFi. Oke, sebelumnya kita akan mengaturnya melalui Winbox. Jadi langsung saja kita buka Winbox, double klik di Winbox, kemudian kita connect ke router melalui MAC address. Selanjutnya pilih connect. Oke, dan kita akan melakukan basic config dulu untuk mendapatkan internetnya. Pertama masuk ke interface. Di Ether 1 seperti biasa saya beri nama ISP atau internet. Kemudian pilih apply. Oke. Kemudian WLAN 1 ini adalah perangkat wireless LAN yang akan kita gunakan sebagai pemancar WiFi. Kita boleh enablekan di sini karena statusnya masih disable. Kita enablekan dengan klik tanda checklist berwarna biru. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke menu IP DHCP client supaya si internet bisa mengalir melalui Ether 1 dengan cara klik tanda plus warna biru. Kemudian pilih interface untuk internetnya adalah Ether 1 ISP. Kemudian pilih apply, kemudian pilih OK sampai statusnya menjadi bound. Ini sudah bound, sudah mendapatkan internet address. Kemudian kita akan atur juga yang kedua adalah DNS. Di sini kita tambahkan langsung DNS Google 8.8.8.8. Kemudian pilih allow remote request dan apply OK. Selanjutnya kita akan atur firewall. Masuk ke tab NAT di sini. Kalau kalian masih di filter rules, pindahkan ke tab NAT, pilih plus. Kemudian masuk ke general, pastikan chainnya masuk ke src NAT dan out interface kita arahkan ke sumber internet yaitu di Ether 1 ISP. Di bagian action kita pilih masquerade. Oke, tadi belum diklik masquerade, pilih OK. Setelah selesai mengatur firewall, langkah berikutnya kita akan mengatur wireless. Masuk ke menu wireless, kemudian di bagian WLAN 1 ini sudah aktif, tapi saya mau bikin dulu password atau security untuk profile WLAN 1 atau profile dari wireless atau WiFi-nya. Masuk ke tab security profile di sebelah kanan. Kemudian klik tanda plus. Profilnya boleh kalian beri nama atau biarkan seperti ini. Selanjutnya modenya pilih dynamic key. Kemudian contohnya kita menggunakan WPA2 untuk authentication type-nya. Kemudian WPA2 preset key-nya kita masukkan password yang akan digunakan untuk login ke WiFi atau masuk ke jaringan WiFi. Contohnya kita menggunakan password yang mudah saja, 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk melihat passwordnya kita bisa menggunakan menu setting di atas, kemudian tanda hide password yang ada checklistnya kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat WPA2 preset key-nya. Jadi kalau ada kesalahan pengetikan kalian perbaiki di sini. Oke, kemudian pilih apply. Oke. Selanjutnya kita sudah membuat security profile-nya untuk login.
Kemudian kita atur WLAN 1 di menu Wi-Fi interface. Double klik di WLAN 1. Kemudian mode wirelessnya diklik di sini. Di sini aja di general, kalian pindah ke wireless. Mode station kita rubah menjadi AP bridge atau access point bridge. Selanjutnya kita bisa rubah bandnya juga menjadi yang bisa mencakup lebih banyak ya. Jadi 2 GHz BGN. Atau kalian tidak rubah juga tidak apa-apa. Selanjutnya masuk ke SSID. Di sini SSID-nya adalah nama routernya, namanya Mikrotik. Kalian rubah sesuai dengan SSID yang kalian inginkan. SSID itu berarti nama jaringan WiFi yang akan muncul di handphone ketika di-scan atau muncul di laptop ketika kita ingin masuk login di WiFi. Contohnya di sini kita menggunakan SSID perpustakaan. Karena di sini saya akan gunakan jaringan WiFi ini untuk perpustakaan. Oh ya, sebelum terlalu panjang, saya akan kembali sedikit untuk menjelaskan topologinya, untuk memperlihatkan saja topologinya. Topologi jaringannya seperti ini. Jadi dari internet nanti akan masuk kabel ke Ether 1 untuk mendapatkan IP DHCP client. Di sini untuk sumber internet Ether 1 di bawah ini. Selanjutnya nanti dari Ether 4 ini akan masuk ke laptop saya. Kemudian untuk pemancarnya menggunakan WLAN 1 untuk ke klien. Kliennya itu bisa berupa smartphone, handphone, atau berupa laptop, yang penting dia bisa untuk jaringan WiFi. Di sininya contohnya menggunakan WLAN 1. Untuk SSID-nya contohnya menggunakan perpustakaan. Oke, ini contoh dari topologinya. Jadi topologinya cukup simpel, kita hanya menggunakan port WLAN saja, port yang lain kita nggak pakai. Jadi karena kita cuma membutuhkan jaringan wireless saja. Oke, saya tutup topologinya dan kita lanjut. Tadi AP bridge, kemudian SSID atau nama WiFi-nya adalah perpustakaan. Selanjutnya kita atur juga di sini adalah security profile-nya, kita arahkan ke profile 1 yang sudah kita buat sebelumnya dengan SSID dengan password 12345678. Pilih profile 1. Selanjutnya pilih apply dan OK. Tapi kalau kalian tidak mau menggunakan password, seandainya langsung klik connect, ya kalian pilih default ya. Pilih apply dan OK. Selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah memberikan IP address sekaligus DHCP server untuk jalur WLAN atau jalur WiFi. Jadi masuk ke address. Nah, di sini baru ada IP DHCP dari jalur internet Ether 1 ISP, kita tambahkan IP untuk WLAN 1 atau wireless. Contohnya di sini menggunakan IP 10.0.8.1/24. Arah interface-nya menuju ke wireless atau WLAN 1. Kita pilih apply, pilih OK. Selanjutnya adalah menambahkan DHCP server yang berguna untuk memberikan IP otomatis kepada setiap device, baik itu laptop atau smartphone yang connect ke jaringan WiFi. Masuk ke menu IP DHCP server, pilih DHCP setup di sebelah kiri, sebelah kanan. Klik, kemudian arahkan interface-nya ke WLAN 1 seperti ini. Jadi sudah arahkan ke WLAN 1, pilih next. Nanti dia akan membaca DHCP address space mengambil dari IP address. Pilih next, kemudian pilih next saja. Dan ini adalah alamat IP yang diberikan kepada klien, yaitu mulai 8.2 sampai yang terakhir adalah 8.254. Kalau kalian ingin membatasi jumlah penggunanya hanya sampai 8.10, berarti kalian tinggal rubah saja di sini IP-nya yang belakang ya. Kalau kalian tidak membatasin, ya boleh biarkan seperti ini. Contohnya di sini saya biarkan saja, kemudian saya pilih next. Di sini ada DNS server yang mengarah ke Ether 1. Kemudian kita masuk, pilih next lagi, pilih next lagi, dan selesai.
Di sini kita sudah membuat DHCP setup. Di sini merah karena belum terkoneksi dengan smartphone atau dengan laptop. Oke, selanjutnya kita akan ngecek juga di bagian router ini apa sudah terkoneksi ke internet atau belum. Dengan masuk ke new terminal, saya akan melakukan ping ke Google untuk mengecek internetnya. Ping spasi google.com, enter. Ya, ini sudah terkoneksi ke internet. Kita akan melakukan pengujian dari Wi-Fi-nya. Kita uji di sini, kita coba apakah sudah Wi-Fi-nya bisa masuk ke jaringan internet atau belum. Kita aktifkan Wi-Fi-nya dulu. Kemudian klik cari SSID perpustakaan. Nah, di sini sudah ada. Saya pilih connect. Masukkan password yang sudah kita gunakan di security profile 123456778. Pilih next. Kita tunggu untuk verifikasi. Jadi dia akan terhubung dengan router untuk mengecek apakah password yang diinputkan sudah benar. Ketika sudah benar, dia akan masuk dan diberikan IP address. Kita bisa pantau juga lewat jalur DHCP servernya atau sudah aktif atau belum. Kita bisa mengecek juga lewat wireless di bagian ini, di bagian connect list. Sebentar kita cari. Nah, di bagian registration nih. Ini sudah ada yang masuk atau belum, kita bisa cek. Nah, oke, kita lakukan pengujian. Buka Microsoft Edge atau Google Chrome, terserah. Kita lakukan pengujian untuk akses internet. Oke, kita masuk ke YouTube. Baik, jadi kita lihat di sini sudah terkoneksi ke YouTube. Artinya jalur Wi-Fi atau jalur wireless sudah berhasil kita manfaatkan atau kita bisa mengakses internet lewat jalur Wi-Fi. Ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengamankan sistemnya, mengamankan routernya. Kita atur di sini, kita tambahkan user ya. Kita tambahkan user. Sebentar saya kecilkan. Sistem user, tambahkan user untuk penggunanya. Di sini contohnya user 1 atau kalian boleh namain purpose, nama penggunanya. Kemudian grupnya kita rubah ke full. Passwordnya kita gunakan purpose. Jadi nanti ketika untuk login ke router kita menggunakan password purpose dan user purpose. Oke, kita juga mau lihat dulu. Apply. Oke. Kemudian admin kita disable, klik tanda silang. Ya. Kemudian kita beri nama juga bagian identity untuk menamai router kita. Siapa tahu kita punya lebih dari satu router. Kita beri nama purpose. Pilih apply. Oke, kemudian kita akan disconnect. Kita login lagi ke purpose, boleh pakai yang mana saja di sini. Identitinya sama. Pilih connect. Nah, di sini wrong username and password karena kita tadi sudah rubah. Jadi kita masukkan di sini purpose, passwordnya juga sama purpose. Kita login lagi, connect. Ya. Jadi kita sudah mengatur user untuk masuk login di perangkat ini. Oke, demikian tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kami akhiri, dan terus dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan klik subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian atau ke
saudara kalian membutuhkan tutorial ini untuk membangun jaringan WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.